Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، ونظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين، فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. وقد جاءت هذه العملية تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. عملياتنا بعون الله تعالى سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة وكما جاء في البيان السابق للقوات المسلحة، وحتى يتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة. Sebuah kapal tanker pengangkut minyak di rudal Iran. Kapal diduga nekat melewati Selat Hormuz tanpa izin. Kobaran api masih terlihat menghanguskan kapal tanker yang diduga milik Thailand. Kapal nekat melintas tanpa izin Iran. Sebelumnya, sejumlah kapal tanker sudah diizinkan melintasi Selat Hormuz setelah upaya negosiasi dengan Iran. Iran menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas. Salah satunya adalah Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah Cina, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Kapal tanker milik Indonesia sempat tertahan di Selat Hormuz. Namun, setelah berkomunikasi dengan pihak Iran, kapal Indonesia mendapatkan lampu hijau untuk melintas. Sebanyak 2 kapal tanker Indonesia yang sempat tertahan mendapatkan sinyal positif untuk bisa keluar dari Selat Hormuz. Kedua kapal ini sempat tertahan imbas perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ivon Mewengkang menyebut Iran memberikan respon positif terkait keamanan 2 kapal Indonesia. Setelah adanya respon positif, Kemlu menyebut Pertamina perlu menyiapkan beberapa hal teknis demi keselamatan para kru kapal. Dengan demikian, ketika Iran memberikan izin melintas, semua bisa berjalan dengan aman. Warga di Manila, Filipina melakukan aksi demonstrasi untuk mengecam kenaikan biaya yang meroket dan kelangkaan bahan bakar. Aksi ini dilakukan di hari kedua pemogokan transportasi nasional pada hari Jumat. Para pengemudi, pedagang, dan aktivis membanjiri jalanan Manila, Filipina untuk melakukan aksi demonstrasi pada hari Jumat.
Aksi ini menandai hari kedua pemogokan transportasi nasional untuk mengecam kenaikan biaya air dan listrik yang meroket dan kelangkaan bahan bakar di tengah konflik AS, Israel, dan Iran. Para pengunjuk rasa terlihat meneriakkan berbagai slogan sambil berbaris membawa bendera dan spanduk. Aksi protes ini menyusul deklarasi darurat energi nasional karena kekurangan bahan bakar pada hari Kamis imbas dari penutupan Selat Hormuz. Sedangkan Filipina sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah dengan lebih dari 90% bahan bakarnya diterima melalui Selat Hormuz. Inilah kawah yang diduga akibat hantaman rudal klaster Iran pada sebuah bangunan tempat tinggal di Tel Aviv. Tim penyelamat dan keamanan yang tiba di lokasi langsung mengamankan area tersebut. Serangan ini menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sejumlah lokasi di sekitar Tel Aviv juga terkena pecahan rudal dan serpihan yang menyebabkan kerusakan yang signifikan. Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel dikerahkan ke Tel Aviv setelah serangan rudal Iran pada Jumat malam. Petugas darurat berjibaku mencari korban di antara puing-puing bangunan tempat tinggal yang rusak. Korban terbaru ini menambah jumlah korban tewas di pihak Israel menjadi 16 orang. Sementara Iran telah melaporkan lebih dari 1.500 kematian sejak awal perang. Amerika Serikat sendiri telah mengkonfirmasi setidaknya 13 personel militer tewas dan lebih dari 200 terluka. Seorang pria yang berusia 52 tahun yang tidak berada di dalam bunker tewas akibat serpihan roket. Komandan kantor polisi Lev di Tel Aviv, Rotem Faskar, mengklaim bahwa pecahan tersebut berasal dari bom tandan yang menghantam jalan. אנחנו בשלב הזה לא יודעים להגיד מה הנסיבות, אנחנו כמובן בודקים אותם, אנחנו יודעים להגיד מה הוביל לפגיעה, מעבר לזה לא. אנחנו למעשה נמצאים בזירה שכבר הייתה זירה בעברה. נכון, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, מדובר בפצצת מצרר, אנחנו מבינים שרמת הדיוק שלה היא לא באמת רמת דיוק שאפשר להסיק ממנה משהו, אבל נכון, זירה שהיינו בה, באופן טבעי מרכזי הערים הם יעד אטרקטיבי לפגיעה, ומרכז העיר תל אביב הוא באופן טבעי אחד כזה. Ketegangan meningkat di seluruh Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer ilegal terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Ironisnya, agresi militer ini berlangsung di tengah pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran.